Terima kasih atas kesempatannya. Saya Roy Putra, mahasiswa Teknik Industri dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sumber daya manusia dan leadership pada era VUCA. Latar belakang singkat asal teori VUCA itu berasal dari teori kepemimpinan Warren Bennis dan Butch Nanus pada 1987 yang kemudian digunakan dalam pelatihan kepemimpinan militer di US Army War College untuk menggambarkan situasi politik dan keamanan yang berubah cepat di era 1990-an melalui keruntuhan Soviet hingga Perang Teluk. Istilah VUCA itu sendiri digunakan untuk menggambarkan keadaan yang tidak dapat diprediksi, menantang, dan tidak menguntungkan. Di dalam sistem kepemimpinan bisnis, VUCA itu digunakan untuk menggambarkan suatu keterampilan yang harus dikuasai dalam perencanaan strategis. Istilah VUCA itu sendiri adalah sebuah kondisi ketika perubahan terjadi begitu cepat, tidak pasti, kompleks, dan ambigu yang disebabkan karena transformasi digital dan teknologi. Ada 4 unsur di dalam VUCA. Yang pertama ialah volatility, yang berarti sesuatu yang tidak stabil, cepat berubah, dan tidak teratur. Volatil menggambarkan sesuatu yang sering terjadi dengan cepat dan memiliki dampak yang besar. Tandanya ialah dengan munculnya tantangan baru yang penyebabnya sulit ditentukan. Yang kedua adalah uncertainty, yang berarti suatu hal yang tidak pasti dan tidak ada informasi mengenai apakah hal tersebut akan menyebabkan perubahan yang berarti. Pada VUCA, itu dikenal dengan ketidakpastian akibat perubahan yang begitu cepat. Yang ketiga ialah complexity, yang berarti dalam lingkungan VUCA sulit untuk secara langsung memahami penyebab masalahnya. Kompleksitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain munculnya pesaing baru, gangguan teknologi, perubahan pola konsumsi, regulasi yang kompleks, perubahan pola rantai pasok, dan masih banyak lagi faktor lainnya. Yang terakhir adalah ambiguity, yang berarti situasi tanpa hubungan sebab akibat yang jelas. Sifatnya baru dan belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga tidak dapat diprediksi. Penyebab dan dampaknya juga tidak diketahui. Salah satu contoh dari kasus volatility yaitu adanya kebangkrutan pada salah satu merek ponsel gitu ya. Jadi ini adalah mereknya, yaitu mengalami kemunduran karena memang mulai meningkatnya berbagai tren dari Android yang ternyata ini kemudian tidak diiringi dengan kondisi di mana beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Salah satu contoh dari ketidakpastian yaitu pandemi COVID-19 ini. Jadi ini situasi yang memang tidak pasti dan kita tidak bisa memprediksinya. Siapa yang mengira bahwa kita di tahun 2020 menghadapi pandemi COVID-19. Dan kedepannya juga kita tidak tahu kapan situasi ini akan kembali normal. Jadi ini merupakan suatu kondisi yang tidak pasti. Berikutnya adalah contoh dari kompleksitas yang dimana seperti di Indonesia dilaksanakannya ada MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan diintegrasikannya ekonomi ASEAN melalui program ini, maka terjadi sistem perdagangan bebas di antar negara-negara ASEAN ini. Yang ini juga akhirnya akan menyebabkan konsekuensi bahwa terjadi aliran bebas baik barang, jasa, investasi,
dan tenaga kerja serta hal-hal lainnya yang seperti misalnya bebas modal, yang itu kemudian arusnya cukup membingungkan pada negara-negara ASEAN. Dan ini adalah kondisi yang cukup kompleks jika kita dalami lebih mendalam. Transformasi digital yang terjadi saat ini merupakan salah satu contoh dari ambiguitas, di mana memang perkembangannya sudah ada sejak lama, tapi kemudian digitalisasi bisnis itu mulai marak di tahun 1990-an, yang mana ketika saat itu internet mulai menjadi mainstream. Nah, sampai saat ini memang hampir seluruh perusahaan itu masih mempelajari bagaimana cara menjalankan bisnis secara digital, dan memang tidak ada buku manual atau pedoman pelaksanaan gitu ya dari transformasi ini. Jadi memang setiap pihak itu mencari hal-hal yang bisa dilakukan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Kriteria SDM yang dibutuhkan pada era VUCA yaitu 1. SDM yang harus mampu mengolah data menjadi informasi yang jelas. 2. Memiliki sikap komunikatif. 3. Memiliki inovasi melalui berbagai macam perspektif. 4. Bersikap fleksibel. 5. Memiliki visi yang jelas. 6. Mampu mendengarkan pendapat orang lain. 7. Pengembangan ide-ide kreatif dan inovatif. 8. Mampu melakukan kolaboratif antar anggota bahkan kepada pimpinan. Poin terakhir pada presentasi saya adalah leadership di era VUCA. Ciri leadership pada era VUCA ialah hadapi volatility dengan visi, yang berarti seorang pemimpin organisasi harus terbiasa dengan segala perubahan yang muncul. Walaupun terasa menyebalkan, tetapi perubahan adalah hal yang wajib diterima. Seorang pemimpin dapat membuat visi yang jelas terkait bisnis dan mengkomunikasikan dengan tim terkait risiko dan kemungkinan di masa depan. Seorang pemimpin juga harus mampu membuat perubahan dengan cepat dan tepat secara seimbang, yang berarti seorang pemimpin itu harus mampu mengubah cara kerja dan pola pikir agar dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan identitas aslinya. Yang kedua, merespon uncertainty dengan pemahaman. Untuk menghadapi suatu ketidakpastian, yaitu harus menggunakan pemahaman. Seorang pemimpin di era VUCA juga harus mampu mendapatkan perspektif baru. Ini berguna untuk mempengaruhi cara berpikir dalam suatu kelompok. Dengan melakukan ini, anggota tim bisa mendapatkan gambaran yang lebih luas dan lebih beragam. Ketiga, merespon kompleksiti dengan kejelasan. Artinya, seorang pemimpin harus mampu kolaboratif, yaitu pemimpin itu harus mampu mengembangkan tim dan ciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi. Ini akan membantu seorang pemimpin untuk mengembangkan diri dan tim dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir, hadapi ambigu dengan agility. Agility yaitu kemampuan beradaptasi seorang pemimpin. Kemampuan beradaptasi dengan cepat merupakan langkah untuk menghadapi ambigu terhadap organisasi. Seorang pemimpin dalam menghadapi ambigu dapat diatasi dengan mendengarkan pendapat orang lain, yang berarti untuk mendapatkan kekuatan dari keberagaman. Semua suara harus didengarkan oleh seorang pemimpin. Jangan menciptakan perselisihan diri sendiri dengan hanya mendengarkan apa yang diinginkan dari berbagai suara yang mewakili perspektif yang berharga.
Cara lain untuk menghadapi ambigu adalah keterbukaan terhadap ide-ide baru, yakni merupakan karakteristik suatu kepemimpinan yang sangat berkorelasi dengan efektivitas. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan.